Halo guys, hari ini kami diskusi tentang agama, negara, sosialis, demokratis gitu. Terus gimana iman Kristen gitu ya. Perkenalan dulu lah dari sudut kanan siapa bang? Ya, nama, aku. nama. Ya, halo guys. Selamat datang di channelnya Pak Pendeta Ranto. Perkenalkan, nama saya Jeff. Terus apa lagi? Kampus. Nama aja. Kampus dari Sanata Dharma. Kenalkan, saya Yuda, asal kampus dari Universitas Gajah Mada, jurusan filsafat. Halo guys, ketemu lagi di channel Pendeta Ranto. Jadi welcome di channel, semoga menghibur dan semoga bisa menambah khasanah perdiskusian guys semua ya guys. Jangan lupa guys, kalau diskusi guys ada kopi dan teman-temannya ya. Dan rokok. Penting. Oke bang, apa tadi problemnya pak? Antara negara, agama, apakah negara di atas agama di atas negara, ataukah sosialis, ataukah demokratis, apakah yang pas untuk keadaan kita ini? Abang Pokoknya condong di mana? Negara itu urusan negara aja kita. iya, Nah, menurutku itu. Kalau aku pertanyaannya gini aja, Pak Pendeta. Dalam kita melihat situasi negara sekarang, yang negara kemudian memakai agama-agama untuk menertibkan masyarakat ketika kebijakan-kebijakan negara itu tidak lagi saya berani mengatakan berpihak kepada rakyat kecil. Nah, itu bagaimana Pak Pendeta melihat persoalan ini, bahwa agama ini hanya dijadikan sebagai tangan untuk menertibkan masyarakat yang akibat dari polisi dan negara yang kurang berpihak pada rakyat kecil. Bagaimana Pak Pendeta melihat dari perspektif agama ataupun pandangan iman Kristen? oke. Sebelum sampai ke senior kita, coba. Oke abang dulu, gimana? Apa yang disampaikan teman kita? Berdampingan. Amang, kalau menurutku, agama diletakkan pada ranah privat, negara mengurus ranah publik, sehingga nggak ada tumpang tindih. Tapi memang kalau melihat realitas hari ini, negara sebagai otoritas publik menggunakan agama, memang itu yang terjadi dan itu yang harusnya kita sesalkan. Harapannya ya kembali lagi kayak tadi diskusi sebelum ini di rekam, memang ada ideal yang harusnya kita capai. Memang ada realitas hari ini, ada tidak realistis. Karena harusnya kita kembali ke track yang benar, agama sendiri, negara sendiri, nggak dicampur adukan. Tapi untuk pelaksanaan agama, negara melakukan perbuatan-perbuatan institusional yang membantu jalannya proses agama, ya boleh-boleh aja, tetapi tidak mencampur adukan urusan privat dan urusan publik bersama. Privat itu maksudnya? Privat, Pribadi. Apa aja? kita melihat agama sebagai hak. Kan di Undang-Undang Dasar kita itu kan agama itu hak dan berkewajiban. Maka kalau kita bicara hak, maka kita bicara privatnya manusia. Apakah saya mau menggunakan itu atau tidak? Sedangkan urusan publik, urusan kita bisa sama-sama rasakan kesejahteraan, bicara tentang ekonomi, bicara tentang hubungan sosial, Dan itu kewajiban negara toh. dan itu kan kewajiban negara. setara ya guys. Gimana tadi bang, apa itu? Rokok ini kalau dilihat dari jauh, Iya, gimana bang? Jadi apa ya? Kalau menjawab persoalan itu, tentunya kita kembali pada konteks bahwa manusia itu adalah satu manusia yang tidak bisa lepas dari kekuasaan Tuhan. Yang pertama. Lalu yang kedua, dalam sebuah
manusia berkumpul menjadi sebuah masyarakat, kita berkumpul menjadi sebuah negara. Ada otoritas di situ yang namanya pemerintahan dan sebagainya. Jadi negara dalam hal ini dan agama memang bisa hidup berdampingan. Agama dan negara tidak saling mengkooptasi satu sama lain. Karena sudah jelas bahwa manusia itu diciptakan awal mulanya berdasarkan free will dari Tuhan itu. Tuhan yang menciptakan manusia pasti ada maksud dan tujuan. Kenapa manusia diciptakan? Begitu juga ketika seiring jalannya waktu terbentuk sebuah negara, pasti ada tujuan. Tapi hendaknya tujuan yang mau dicapai negara ini tidak keluarlah dari track yang diinginkan dari yang mempunyai tujuan itu sendiri, yaitu Tuhan. Jadi bagaimana manusia ini bisa menangkap maksud Tuhan, bagaimana manusia ini bisa menangkap keinginan Tuhan melalui proses penegaraan. Kalau soal tadi posisinya itu berdampingan dan tidak saling mengkooptasi satu sama lain. Berdampingan. Apakah itu apa? Tadi kembali tadi ya antara hal-hal pribadi tidak campur ya. Itu kan masuknya ke paham apa ya bahasanya itu? Liberal ya. Yang ketika tadi disampaikan ini bahwa negara tidak mencampur hal-hal pribadi gitu. Tentunya masuknya kita ke liberal. Berdampingan yang bagaimana? Jadi gini, liberal atau tidak itu sebenarnya kita lihat dari implikasi ke belakangnya. Maksudnya tadi itu kan hanya tidak mencampuri, tetapi bukan berarti lalu semua berdasarkan free will masing-masing orang. Manusia itu mempunyai free will. Free will itu bisa dibentuk dari lingkungan, bisa dibentuk dari alam bawah sadar manusia itu sendiri. Nah, makanya liberal atau tidak itu tergantung dari implikasinya ke belakang. Implikasinya apakah itu menuju ke liberal atau implikasinya sebenarnya itu bukan liberal, hanya saja itu tidak diatur, hanya saja negara tidak mencampuri urusannya, tidak masuk sampai urusan privat. Contohnya begini, urusan agama adalah urusan individu per individu. Negara tidak bisa masuk sampai ke ranah privat agama seseorang. Nah, tetapi perlu diingat bahwa manusia itu memiliki free will tadi. Nah, ketika agama ini tidak diatur juga dalam tanda kutip, diatur dalam bentuk apa namanya? Diatur sedemikian rupa, agama ini bisa seperti berjalan sendiri-sendiri gitu. Justru disitulah fungsi negara untuk mengingatkan agama seperti ini, agama seperti ini. Tetapi juga tidak bisa mencampuri lebih jauh lagi. Itu salah satu contohnya aja. Jadi kalau liberal atau tidak, bisa liberal, bisa tidak. Walaupun memang sekarang banyak ke arah liberal. Jadi batasan antara agama dan negara itu tidak begitu jelas ya? Batasan Yang hari ini, hari ini nggak jelas. Secara pribadi kita berargumen. Jadi orang Kristen dalam sebuah negara, katakan orang Kristen dalam sebuah negara, artinya orang Kristen ada di setiap negara di dunia ini, baik di negara Indonesia, kita sebut NKRI ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia, ada orang Kristen. Di negara-negara liberal, contohnya apa negara liberal? Amerika contohnya, kita katakan Amerika, ada orang Kristen ada, atau negara-negara komunis, Vietnam, negara komunis ya,
setidaknya pahamnya ya. Bisa disebutkan. Atau Rusia, ada juga orang Kristen, dan begitu juga agama yang lain. Jadi kalau contohnya kita mengatakan pemisahan jelas, pemisahannya itu bagaimana? Pemisahan Ya tadi antara pribadi dan sebagainya. iya. Kalau dari perspektif iman Kristen sudah jelas bahwa Yesus mengatakan apa yang layak kau berikan kepada negara, kau berikan kepada negara. Iya. Apa yang kau berikan kepada Tuhan, ya, kau berikan kepada Tuhan. Hmm. Pemisahannya sudah jelas. Tetapi kan dalam hal ini kembali lagi kita ngomongin free will itu tadi. Kadang-kadang kita juga nggak apa namanya free will ini yang lalu menutupi apa yang harus kita berikan kepada negara dan apa yang harus kita berikan kepada Tuhan. Kalau konsep homo homini lupus atau apa homo homini angelus, manusia bisa menuhankan sesamanya, bisa saja terjadi. Padahal tadi bilangnya apa? Tuhan, apa yang kamu berikan kepada negara, berikan kepada negara. Apa yang kamu berikan kepada Tuhan, kamu berikan kepada Tuhan. Berarti kontra sosialis? Enggak juga. Kan semuanya harus menuju ke arah utopia tadi itu ya. Negara utopis yang secara ideal memang sangat sulit apa dicapai. Aku setuju. Kalau aku begini, mungkin kalau aku pemisahannya peran aja, pemisahannya titiknya di peran. Contohnya agama melalui lembaga-lembaganya, perannya apa? Peran dari lembaga-lembaga ini kan cuma mengurusi urusan agama masing-masing rumah tangganya. Peran negara apa? Peran negara nggak bisa mengurusi urusan rumah tangga dari setiap agama. Nah makanya ini Pak, itu tadi bahwa perlu diingat bahwa manusia itu juga ada free will. Iya, free will itu kehendak bebas juga. Kehendak Atau bebas. adakah sebuah konsep negara yang pas untuk orang Kristen? Tadi ada sosialis, ada demokratis, dan kita di sini Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apakah ada sebuah konsep negara yang itu lebih cocok dengan Kristen? Menurut pribadi coba. Karena kalau kita berpikir tentang agama pasti idealismenya ya, paham negara itu apa, benderanya apa, pahamnya apa. Mungkin begini, pertanyaanku sebelum ke situ, Indonesia ini menganut ideologi apa? Pancasila. Itu tidak. Pancasila. Sebenarnya yang ditanamkan ke kita kan. Kalau ada yang bilang ya Pancasila bukan ideologi ya. Kalau bentuk negara sama ideologi negara beda nggak? Untuk negara kan sama itu satuan. Iya, bentuknya. Kalau US kan United States, dia state-nya serikat. Kita kesatuan. Ya, kalau Republikanisme itu apa? Nah, Republik itu ya ini negaranya. Republikanisme ideologi nggak? Kayaknya jadi ideologi sih, jadi paham kayaknya. bisa jadi paham ketika dalam tanda kutip ya, kita benar-benar sangat meyakini bahwa itu adalah ideologi. Makanya tadi founding father itu Soekarno bilang ini bukan sekedar dasar, ini apa ya? Kalau nasional Grondslag itu bahasa Belanda, kalau apa itu dapat banget tuh. Jadi hendaklah kamu itu menjiwai Pancasila. Jadi jangan setengah-setengah menjiwai Pancasila. Karena di situ sudah mau yang agama sudah diatur. Ketuhanan yang Maha Esa itu sudah jelas, itu bicara tentang agama. Lalu kita berbicara tentang aspek sosial, sudah jelas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
itu sudah jelas sebenarnya. Ya. Ya. Tapi karena dalam menjalankan ini kan kadang-kadang kita punya batasan masing-masing pelaksanaannya. Baik di mana, di atas ataupun sampai ke bawah. Kadang-kadang itu yang menjadi kendala. Seberapa besar kita memahami Pancasila itu? Karena setiap agama pasti mengajarkan adanya keadilan sosial. Iya. Betul ya? Adanya kesejahteraan, Iya. kebahagiaan, kedamaian. Iya. Itu sudah jelas. Bahwa Persatuan. agama itu mengajarkan tentang persatuan, tentang ukhuwah, tentang unity, oikumene. Itu sudah jelas dan itu sudah diaman di Pancasila, Persatuan Indonesia. Dan kita bisa kita seperti kehilangan satu momen yang namanya konsensus itu. Berarti yang ideal untuk umat Kristen Pancasila, Pak. Yang Kalau pakai yang seperti itu, ya itu bukan hanya untuk umat Kristen, tapi semua umat. maksud kita Mas sebagai umat Ya, Kristen Indonesia itu. udah lewat 10 menit ya. Udah lewat 5 menit, 10 menit. Biar jangan terlalu lama ya. Tadi apa yang ideal itu tadi ya, jadi pertanyaan. Terus karena kita orang Kristen ada di Indonesia, kan ada banyak paham, ada banyak konsep negara. Terus yang ideal untuk sama kita yang mana? Oke, sebelum mengakhiri ini memang ini penting buat kita para umat negara dan iman Kristen. Kalau dalam iman Kristen dalam Alkitab tadi sudah disinggung sama kita, berilah apa tadi? Berilah kepada negara apa yang lain bukan kepada negara. Dalam narasi Alkitabnya itu coba lihat apa yang ada di dalam apa yang ada di koin itu, gambar siapa, sehingga muncullah kesimpulan yang tadi. Karena itu ada gambar mewakili negara, penguasa di situ berilah di sini. Jadi mana yang cocok? Yang ada adalah bagaimana orang Kristen dapat menjadi garam dan terang di setiap negara. Di mana engkau berada, di situlah engkau dengan baik, dengan sungguh-sungguh menjadi kemakmuran bagi negara dan bangsa ini. Kenapa? Karena itu secara teologi Kristen, di mana engkau berada, di situ engkau bekerja, melayani, belajar, berusaha, mengkritik, menerima kritik, menyampaikan gagasan dan sebagainya. Karena kalau kita katakan yang ini tidak cocok, yang ini tidak cocok, yang ini tidak cocok, kita nanti repot. Karena apa? Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, orang Kristen itu hampir ada di seluruh dunia. Di negara yang liberal ada, di negara yang komunis ada orang Kristen, di negara sosialis ada Kristen. Ketika nanti ada pandangan bahwa orang Kristen tidak boleh sepaham dengan ajaran ini, nanti kita repot. Jadi problemnya mana yang cocok adalah bagaimana kita bisa membawa terang, give something untuk bangsa dan negara yang ada di tempat kita berada. Oke? Nanti lain waktu kita lanjut lagi. Yuk, salam terakhir. Apa salam terakhirnya? Apa dia, Pak? Jargon apa lah? Jargon kita apa? Jargon YouTube. Tetap semangat gitu ya? Apa jargonnya? Ya, bebas. 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 Apa biasanya di YouTube? Belum ada. Ketahuan kita belum pernah nonton deh. Oke, jargonnya semangat aja ya. Ya, Siap, 3, 2, 1 ya. Semangat!